Meledak kapal pelabuhan KBN. Asapnya. Meledak gede barusan suaranya juga ledakannya. Pelabuhan KBN. Api dan asap tebal muncul dari sebuah kapal pengangkut BBM Kusuba II di Pelabuhan KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Ledakan juga sempat terjadi diduga akibat korsleting listrik saat kapal tengah mengisi BBM. Ledakan bahkan terdengar 2 hingga 3 kali hingga radius 200 meter. Api baru berhasil dipadamkan pada Selasa siang dengan 9 mobil dan 45 personil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun area kapal yang terbakar mencapai 63 kali 20 meter persegi. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Menyambut hari-hari terakhir bulan Ramadan, pemirsa, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pamerkan Al-Quran raksasa berusia ratusan tahun. Salah satunya Al-Quran bertuliskan tangan berusia lebih dari 100 tahun. Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur memamerkan Al-Quran klasik raksasa berusia ratusan tahun yang dipajang di pintu 23 ruang utama masjid. Pameran ini dilakukan menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Al-Quran klasik berukuran raksasa yang ditulis tangan ini berbobot 25 kg. Dengan panjang 110 cm dan lebar 110 cm ini berisi 121 lembar. Pihak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyebut Al-Quran yang ditulis tangan ini merupakan hibah dari seorang jemaah. Namun tidak ada informasi terkait sosok sang penulis. Diharapkan keberadaan Al-Quran ini dapat mendorong generasi muda untuk mensyukuri karya para ulama. Nah, naskah-naskah kuno yang kami pajang di Al-Akbar ini sebagai sebuah spirit bahwa dulu para alim ulama, para kiai sudah menorehkan karya yang luar biasa. Masa yang sekarang yang orang-orang hebat banyak muncul, anak-anak Gen Z banyak muncul, tidak membuat karya terbaik. Paling tidak dengan acara ini kita bisa mensyukuri bahwa adanya kita sekarang juga ada sebuah proses panjang yang diawali lebih ratusan tahun yang lalu lah. Selain Al-Quran raksasa, dipamerkan juga sebuah kitab kuning berusia 324 tahun dan Al-Quran Sunan Giri dan Sanad Lontar karya Sunan Derajat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden mendukung dan menghidupkan dunia usaha UMKM syariah di tanah air dengan membuka gerakan Banten Halal Festival Ramadan. Selain mengunjungi berbagai macam stand produk lokal yang sudah memiliki sertifikasi halal, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Banten dengan Menara Syariah dan sejumlah organisasi bisnis lainnya. Ma'ruf Amin berharap Menara Syariah menjadi pusat pasar global terbesar di dunia untuk ekonomi syariah. Banten Halal Festival Ramadan diharapkan dapat mendorong para stakeholder untuk meningkatkan produktivitas industri halal dan mengoptimalkan produk keuangan syariah. Menara Syariah ini memang diharapkan akan menjadi pusat daripada pasar global yang terbesar di dunia untuk ekonomi dan keuangan syariah. Bisa melancarkan perekonomian Indonesia dan juga para industri halal. Dari IBA akan membawa para investor yang bersangkutan dengan produksi halal untuk memasuki ke Indonesia.
Pemirsa, mengisi bulan suci Ramadan, 1.000 anak yatim di Pancoran, Jakarta Selatan mendapatkan santunan. Yayasan Kemanusiaan Romsis Indonesia selain memberi santunan juga menyoroti kenaikan harga sembako yang terjadi jelang Lebaran dan meminta agar pemerintah dapat menstabilkan kenaikan harga sembako tersebut. Tak hanya itu, santunan buka puasa bersama juga digelar dengan ribuan anak yatim. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk berbagi dan menebar kebaikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial membantu anak-anak putus sekolah hingga mereka yang terdampak musibah bencana alam. Ramadan ini kebahagiaan kami seluruh pengurus kemanusiaan Romsis Indonesia merasa bangga kalau bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan kepada adik-adik kita dan tamu kita hari ini adalah VIP kita adalah anak-anak yatim, anak-anak santri ya, kurang lebih 1.000 orang. Kami hadirkan dari. Sementara itu, pemirsa, jelang Lebaran, para pelaku usaha bingkisan kue Lebaran mulai kebanjiran pesanan. Ya, salah satunya pengrajin kue Lebaran di Jepara, Jawa Tengah. Perajin hampers atau bingkisan hari raya menjadi hal yang diburu saat ini. Para perajin dan pengusaha bingkisan Lebaran di Jepara, Jawa Tengah pun kebagian berkahnya, terutama mendekati hari raya. Pesanan yang masuk pun jumlahnya ratusan paket bingkisan, bahkan hal ini sudah dimulai sejak awal Ramadan. Seperti bingkisan milik Eti Yuniarti, ia dibantu sejumlah karyawan tengah menyelesaikan pesanan paket bingkisan untuk Lebaran. Untuk mempercantik tampilan, bingkisan Lebaran dikemas dengan kain transparan dan hiasan pita berbentuk bunga. Kesuksesan usaha bingkisan Lebaran ini berawal dari hobi membuat kue sejak usia muda. Selain menyediakan beragam aneka kue kering, Eti Yuniarti juga menyediakan aneka kue basah. Pemesan biasanya datang dari perusahaan maupun instansi pemerintah. Alhamdulillah 2 tahun ini meningkat sangat pesat dan di luar dari ekspektasi sebenarnya. Hampir di atas lebih dari 50%. Pemirsa, ratusan pemudik rela menginap bahkan tidur berhimpitan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan untuk menghindari keterlambatan mengurangi pengeluaran perjalanan ke kampung halaman. Ratusan pemudik ini rela memilih bertahan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan hingga Selasa dini hari untuk menunggu terbukanya loket penukaran tiket kapal milik PT Pelni KM Dorolonda rute kawasan Barat Indonesia tujuan Surabaya. Penumpang tidur pulas beralaskan tikar berdampingan barang bawaan yang bakal dibawa ke kampung halaman. Pemudik bahkan ada yang telah menginap semalaman. Umumnya para pemudik menginap merupakan penumpang kapal yang transit di Pelabuhan Makassar. Kedatangan lebih awal hingga rela tidur berdesak-desakan ini diakui penumpang untuk mengantisipasi keterlambatan hingga kepadatan pemudik lainnya jelang puncak arus mudik serta meminimalisir pengeluaran perjalanan ke kampung halaman. Sehari semalam ya. Oke, baik. Bermalam di sini ya, Bang? Seperti ya, itu. Ini ke Surabaya dalam rangka apa, Bang? Ini pulang mudik. Oh, pulang mudik ya? Dari kerja pulang. Sebelumnya tercatat, KM Dorolonda tiba Senin 1 April menurunkan penumpang 532 orang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Ambon, dan Namlea. Selanjutnya berlayar membawa 1.635 penumpang tujuan Surabaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksya, iNews melaporkan. Pemirsa, program mudik gratis perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah kembali digelar. Program itu untuk memudahkan masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Program mudik gratis demi menekan angka kecelakaan pemudik sepeda motor digelar Jasara Harja di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ribuan pemudik pulang ke kampung halaman dengan tujuan sejumlah kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Penyelenggaraan mudik gratis bersama Kementerian BUMN ini mencapai 80.215 pemudik yang akan diberangkatkan secara bertahap dengan armada bus, kereta api hingga kapal laut. Seperti yang kita sampaikan bahwa harapannya adalah masyarakat melakukan mudik gratis ini tidak melakukan mudik dengan sepeda motor, seperti yang pernah disampaikan bahwa 77% korban kecelakaan dari data santunan Jasa Raja ini adalah sepeda motor, sehingga mereka dipastikan bisa mengikuti mudik ini menggunakan moda transportasi mudik gratis yang disiapkan. Jelang Lebaran 2024 pemirsa, sejumlah pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen untuk mudik lebih awal. Mudik lebih awal dilakukan untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik tiba. Ya, Selasa kemarin pemirsa tercatat ada sekitar 25.000 penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Di masa angkutan Lebaran kali ini, PT KAI menyediakan tiket sebanyak 957.138 tiket. Dari total tiket tersebut, sudah ada sebanyak 652.000 tiket yang terjual. Dan masih tersedia sekitar 307.000 tiket. Sementara itu puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 8 April 2024 dengan total penumpang sebanyak 40.504 penumpang. Ya, sementara jalur mudik selatan melalui Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa malam masih sepi. Meski demikian pemirsa, semua persiapan sudah dilakukan oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota, di mana sejumlah pos pengamanan Lebaran sudah terlihat berdiri di sejumlah titik. Jalur Gentong sendiri menjadi titik kemacetan saat arus balik Lebaran, karena saat arus mudik biasanya pemudik lebih memilih jalur tol Cipali. Selain itu, kondisi cuaca yang masih sering hujan menjadikan jalur Gentong Tasikmalaya rawan terjadinya longsor. Tidak hanya di stasiun Pasar Senen pemirsa, sejumlah pemudik mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Ratusan kendaraan memadati kantung-kantung parkir di 7 dermaga pelabuhan. Ratusan kendaraan memadati kantung-kantung parkir di 7 dermaga Pelabuhan Merak, Banten. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak ASDP Pelabuhan Merak meminta pengguna jasa atau calon penumpang untuk membeli tiket kapal 1 hari sebelum keberangkatan. Sementara cuaca di wilayah perairan Selat Sunda terlihat aman untuk penyeberangan. Pihak ASDP Pelabuhan Merak mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Jumlah kapal beroperasi berjumlah 31 kapal setiap hari.